Itu Coba. ada di Quran surah 11 ayat 13. Hah, yang benar ada itu? Tuh kan, jadi saya ngomong dulu baru tahu. Coba jelaskan. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu pakai inna. Inna itu ada taukid. Taukid itu huruf penguat, penegas. Seakan-akan Allah ingin menegaskan. Allah sampaikan, saya tegaskan ya, kamu nggak akan pernah jadi lebih baik sebelum bisa memperbaiki diri. La yughayyiru ma biqaumin, Allah nggak akan rubah seseorang, bahkan satu kaum jadi baik. Hatta itu harful ghayah, menunjuk pada tujuan akhir. Sampai akhirnya kamu mau memperbaiki diri. Ayo perbaiki diri dulu, setelah itu lakukan yang terbaik. Merubah sesuatu dari yang kurang baik jadi baik, itu disebut dengan hijrah namanya. Quran surah keempat ayat 100, paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maragaman katsiran wa sa'ah. Siapa yang mau berubah sekarang meniti jalan Allah, jadi lebih baik lagi, maka Allah akan karuniakan pada dirinya pertama kelapangan dalam jiwanya. Jadi kalau Anda mau belajar agama, yang pertama didapatkan belum hebat dulu, ada kelapangan dulu di hati. Tenang. Anda belajar dengan saya, tidak memberikan ketenangan pada jiwa, tinggalkan saya. Cari ustadz lain lebih baik. Karena hakikat dari pembelajaran itu ada sampai kepada jiwa. Makanya ibadah itu ada ketenangan. Bukankah tumaninah itu tenang? Ruku itu tenang, sujud itu tenang. Makanya orang zikir itu bawaannya tenang. Aneh kalau orang belajar agama tidak tenang jiwanya, bahkan tidak tenang kalau orang lain itu lebih baik. Celah orang, menganggap lebih baik dan sebagainya, itu pasti ada yang salah dalam pembelajarannya. Kemudian ayo kembalikan. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu Allah akan nugerahkan, mengganti semua yang kurang dari dirinya, muraghaman katsira, dengan hal yang berlimpah. Karena ketika Anda berubah, itu yang kurang baik dihilangkan oleh Allah. Bahasa Andanya hilang, bahasa Qurannya diganti dengan yang lebih berkah. Mungkin ke masjid, kasih sendal, sendalnya ada saham keburukan di situ, bikin hilang. Karena rizki pencuri itu rizkinya yang haram. Rizki Anda jadi orang baik, dirubah jadi lebih baik lagi. Begitu nyari dari tauhid, padahal yang dipakai sendal jepit, hilang. Diambil pencuri. Tanya kepada DKM, kenapa Pak nyari sendal? Oh nggak ada, udah Pak ganti aja. Dapat karfil. Lumayan. Hilang jepit, dapat karfil. Pakai gitu. Nanti yang tadi dibuang, yang haram dibuang, yang bagusnya masuk. Kadang bahasa kitanya bangkrut. Bahasa kitanya jatuh, macam-macam. Tapi bahasa Allah ingin memberikan yang terbaik. Buang yang kotornya. Ini saham yang kotor ikut kotor. Buang, yang baiknya muncul. Hebatnya, kalau Anda berusaha berjuang untuk itu, dan Anda wafat sebelum menjalaninya, itu dituliskan ampunan dari semua dosa-dosa Anda. Teruskan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang berusaha berjuang bahkan baru keluar rumah, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga. Datang meninggal. Faqad waqa'a menggunakan fi'il madhi dalam bentuk waqi, kalimatnya waqa'a pasti. Kata Allah, saya pastikan ya, saya tuliskan pahalanya, saya ampuni dosanya dengan perjuangan dia berniat gugur dosa. Karena orang taubat itu mendapatkan cinta Allah. Quran surah 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah mencintai orang taubat. Begitu dicintai, tanda pertama cinta Allah diberikan ampunan dari semua dosa. Quran surah 3 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sudah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, semua dosa diampuni. Di begitu Anda taubat, niat, diampuni semua dosa. Anda melangkah untuk berubah, datang ke DT, datang ke masjid, datang ke majelis ilmu, di pertengahan belum nyampe meninggal, pahala dituliskan. Taubat, meninggal, masuk surga Anda. Pernah dengar yang bunuh 100 orang? Kemudian dia mau taubat, dia konsultasi, datang ke Syekh Anu. Ini bagus sekali. Ini harus ditiru oleh para ustadz. Jika memang belum bisa memperbaiki orang lain atau belum ada kapasitas di dalamnya, rekomendasikan pada ustadz lain. Saya senang di sini mengatakan, saya yang tidak ada ilmunya, Anda pergi ke Agim. Belajar, ada ustadz yang lain, datangi, pelajari, jangan fokus pada satu ustadz. Karena ustadz nggak bisa menguasai semua hal. Ayo sinergi, dan doakan supaya semua ustadz itu bersinergi dalam kebaikan. Orang ini mengatakan, pergi kepada ustadz fulan, syekh fulan, belajar darinya. Setelah itu kembali ke tempatmu, berikan perubahan. Begitu dia berjalan, dia tobat di jalan. Meninggal di pertengahan. Begitu dia meninggal, teman-teman sekalian, turun ampunan dari Allah, dan setiap tapaknya dihitung jadi pahala, dakhalal jannah, masuk surga. Dari peristiwa ini, ayat tadi diturunkan untuk memotivasi kita, plus Ibnu Majah nomor hadis 233. Muncullah hadis ini dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjuang melangkahkan dirinya menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan menghitung setiap langkahnya dengan kumpulan pahala.
Saya tanya pada Anda, siapa yang pernah membunuh 100 orang? Boleh angkat tangan. Masih ada polisi yang tadi? Ada, karena itu polisinya santri, jadi di sini terus. Oh, lihat. Ayo, ada? Tidak ada. Orang pernah bunuh 100 orang, dia berubah, masuk surga. Masa Anda yang nggak pernah bunuh orang, nggak bisa masuk surga? Mustahil. Karena itu saya ajak, ayo berubah. Sudah bukan zamannya jadi orang jelek. Ayo jadi orang baik, berubah. Orang dulu tuh dari yang jelek-jelek berubah jadi baik. Tobat, 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 berubah. Dan pahala hebatnya, boleh saya berikan kisah sedikit ya? Ini inspirasi ya, bagi teman-teman, terutama mungkin yang seusia, yang muda ingin berubah. Dulu ada orang, ini kisah nyata, bukan karangan, kisah nyata. Ada seorang pemuda, itu banyak berbuat maksiat. Tiba-tiba ada sentuhan di jiwanya, datang hidayah, dia berubah. Hidayah itu ingat ya, Allah berikan pada seluruhnya, tinggal Anda mau ngambil atau tidak. Panggilan sholat bukan pada panggilan orang rajin saja, yang nggak ke masjid pun dengar adzan. Cuma dia mau nggak mendengar itu dan meresponnya. Orang ini kemudian tiba-tiba berubah. Lalu dia putuskan untuk jadi lebih baik, konsultasi kata syekh ini, pergi ke syekh fulan, belajar di sana. Mirip seperti kisah tadi. Begitu datang diuji oleh gurunya. Saya di sini cuma makan kurma, minum air putih. Takut kamu nggak kuat. Kata si pemuda ini, saya bertekad berubah. Tayyib. Kalau kamu bertekad, ikuti apa yang saya instruksikan. Dia ibadah, kasih. Setelah 3 hari, dia mulai berubah jadi lebih baik. Tapi terjadi di sini setan. Hati-hati. Setan tuh kadang-kadang, kalau ada orang ingin berubah, kadang dibiarkan berubah dulu. Setelah itu diberikan satu hal yang buruk supaya dia meninggalkan keseluruhannya. Sama kayak penghafal Quran, dibuat lama dulu, banyak hafalan dulu. Begitu sudah banyak hafalan, dibuat lupa semuanya, nggak mau lagi ngafalin. Apa saya bilang? Faktor U. Apa U di situ? Bukan usia, usaha. Usahanya kurang. Kembalikan sini. Digoda oleh setan setelah 3 hari. Kamu itu enak, baru 3 hari di sini, bisa tahan, makan kurma, minum. Syekh kamu mungkin sudah 13 tahun, 30 tahun belum makan enak. Sebagai santri, jadilah murid yang berbakti, carikan makanan yang enak. Toh, masyarakat menghargai syekh kamu, minta dikasih. Dia keluar dengan niat bakti, bayangkan, setan tidak melulu membawa ujaran dan godaan dengan perbuatan maksiat. Langsung, kadang-kadang dengan ujian-ujian yang sifatnya kebaikan. Datang dia cari makanan enak. Begitu lewat, lihat sini. Ini rumah pertama. Begitu lewat, dia naik ke sini. Begitu naik, ngintip-ngintip gak ada makanan, turun lagi ya. Jalan lagi, begitu lewat sini, cium bau makanan. Begitu naik, dia temukan dari kejauhan satu tunggu perapian. Kemudian dia datang ke situ, begitu dibuka, dia melihat terong baunya sudah enak, yang sudah matang. Begitu sudah ada, muncul godaan. Ambil aja, coba dulu. Toh penghuni rumah ini pasti kenal dengan gurumu orang terpandang. Ambil baru minta izin belakangan. Pasti akan diizinkan. Ayo ambil aja dulu, coba dulu. Begitu dicoba, lihat baik-baik ya. Orang yang sudah berhijrah, kondisi hatinya akan beda. Begitu dicoba masuk ke mulutnya, turun keterangan dari dalam dirinya. Itu bukan punya kamu, muntahkan. Itu dalam bahasa Quran disebut dengan burhan. Laula arraha burhana rabbi. Nabi Yusuf ketika digoda oleh perempuan untuk menggoda dirinya, muncul burhan dari Allah, tinggalkan dia. Saya yakin pada Allah, Anda pun kalau jarang maksiat, begitu akan mengerjakan, hati Anda pasti akan menolak. Itu yang disebut dengan burhan. Lemparkan itu, buang. Begitu dimuntahkan oleh beliau, lihat apa yang terjadi ya. Begitu dimuntahkan, lari dia, ingin konsultasi pada syekhnya. Takut berbuat salah lagi. Begitu balik sampai di tempat syekhnya, apa yang terjadi? Ternyata di dalamnya sedang menemukan seorang perempuan, sedang konsultasi di depan syekhnya, dan di luar pintu ada seorang syekh, bapak yang sudah tua. Begitu melihat si anak muda ini, syekhnya langsung mengatakan, ya bunayya ta'al, panggilan sayang. Nak, sini, sini. Begitu datang kata syekhnya, ini ada perempuan, telah ditinggal wafat suaminya, masa idahnya telah hilang, dia ingin bebas dari fitnah. Dia mencari suami yang bisa mendampingi dia lebih baik. Saya tunjuk engkau, Zauji, hadza baituna. Sayang, ini rumah kita. Rupanya rumah itu adalah rumah yang tadi ada terongnya, yang dia naik. Dibawa ke situ, begitu dibawa, bertanya istrinya, Zauji hal anta ja'i? Sayang, kamu lapar? Dia udah deg-degan tuh, udah nggak tenang, rumah pemilik terong gitu kan. Ditanya lapar, tapi dia nggak bisa bohong karena hatinya sudah bersih. Ya, saya lapar. Dia cerita, saya cuma makan kurma begini, minum air putih sebagainya. Baik, tunggu sebentar, aku bawakan yang sudah aku siapkan. Rupanya terong tadi itu disiapkan untuk menyambut calon suami barunya. Begitu melihat terong terjadi sesuatu pada dirinya, apa yang Anda lakukan pada saat itu? Dia bertanya, manakala bazinjani? Siapa yang makan terongku ini? Kalau situasi seperti itu, saya tanyakan pada Anda apa yang mau Anda katakan?
Jangan salahkan kucing, awas, hati-hati. Karena kita tidak adil. Yang keluar perempuan disalahkan kupu-kupu, kan? Yang cari laki-laki disalahkan kelinci. Lihat sini. Ini orang jujur. Keburukan sudah hilang, kebaikan muncul. Begitu demikian dia ceritakan kisahnya. Lihat kalimatnya. Wallahi, tadi terjadi begini, begini, begini. Saya tergoda datang ke sini, saya kemudian coba, tapi saya muntahkan semua. Sampai saya kembali, saya ingin tobat, saya ketemu kamu. Tiba-tiba dinikahkan. Perhatikan bagaimana Allah membalik semua keadaan. Ketika mendengar kalimat itu, apa yang keluar di lisan perempuan ini? Saya yakin, demi Allah, kalau perempuan sekarang bisa mempraktekkan lisan perempuan ini, aman kehidupan semuka bumi. Seakan-akan rumah itu surga. Lihat kalimat istrinya ini. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan karena Allah tadi, sekarang Allah ganti dengan semua terongnya, tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Wallahi, secuil terong yang kau muntahkan tadi, Allah ganti kemudian dengan terongnya, seluruh terongnya, tempat terongnya, plus pemilik terongnya. Jadi begitu Anda hijrah pada kebaikan, awalnya memang kayaknya nggak menyenangkan, biasa kumpul-kumpul datang ke masjid, awalnya nggak mudah. Tapi begitu Anda merasakan kenikmatannya, ketinggalan sekali taklim, gelisah Anda. Kayaknya saya ketinggalan. Silakan pulang dari sini cari terong. Ya. Sekitar itu. Kamu.